Halo GP Mania, selamat datang kembali di channel Om Bram yang akan mengabarkan berita paling lengkap serta paling update seputar MotoGP. Seperti biasanya, dalam video ini Om Bram bakal membahas 3 berita yang lagi ramai dibahas publik MotoGP seantero raya. Namun sebelum menyimak lebih lengkapnya, pastikan kalian sudah like serta subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan tanda lonceng notifikasinya agar channel YouTube ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, tanpa basa-basi lagi, selamat menyaksikan berita MotoGP usai bumper yang mau lewat berikut ini. Hasil balapan MotoGP Valencia 2021 menempatkan pembalap tim Ducati Lenovo Francesco Bagnaia sebagai pemenang. Sementara sang legenda Valentino Rossi sukses menutup karirnya di MotoGP dengan cukup manis dengan menembus 10 besar. Bagnaia sukses tampil gemilang di tengah persaingan sengit, khususnya yang diberikan rekan satu pabrikan Ducati. Balapan berlangsung sengit sejak awal. Jorge Martin sendiri yang berhasil menempati pole position langsung tancap gas sejak balapan demi mempertahankan posisinya sebagai pemimpin. Hal ini tentunya dilakukan karena menyadari adanya persaingan sengit di belakangnya. Martin terus dikejar oleh Jack Miller dan Joan Mir yang menempati urutan kedua dan ketiga di awal balapan. Sementara Valentino Rossi dia ada di posisi ke-9 usai tancap gas dari garis start. Memasuki lap kelima, Martin konsisten memimpin balapan. Persaingan sengit justru terlihat dalam perebutan posisi kedua. Ada sejumlah nama yang terus bergantian mengisi tempat itu, mulai dari Jack Miller, Joan Mir hingga akhirnya diisi oleh Bagnaia. Sementara Valentino Rossi dia masih terus berjuang untuk bisa menempati 10 besar. Kala balapan menyisakan 21 lap lagi, The Doctor ada di urutan ke-10, dia berada tepat di belakang Zarco. Saat balapan menyisakan 17 lap, petaka datang kepada Alex Rins. Pembalap tim Suzuki X-Star itu terjatuh di tikungan ke-6, kala tengah berada dalam posisi ke-4 dalam balapan. Berbeda dengan nasib Rins, Bagnaia terus menunjukkan tajinya di Ricardo Tormo. Dia sukses memangkas jarak dengan Martin hingga berjarak sangat tipis. Kondisi ini pun sukses dimanfaatkan Bagnaia kala balapan menyisakan 12 lap lagi untuk menyalip Martin. Sukses merebut urutan pertama, Bagnaia langsung tancap gas meninggalkan Martin cukup jauh di urutan kedua. Jarak kedua pembalap terpaut hingga 0,3 detik. Di 5 lap akhir, balapan berjalan jauh lebih stabil. Bagnaia masih memimpin balapan dan terus diikuti oleh Jorge Martin. Hanya saja Jack Miller sukses merebut posisi Joan Mir dari urutan ketiga, sementara Rossi sendiri dia harus bertengger di urutan 10 besar. Dengan finish di posisi 10, Rossi memastikan diri gagal merebut 200 podium di MotoGP. Namun akhir musimnya tetap berjalan manis, mengingat Valentino Rossi gagal bicara banyak di MotoGP 2021. Baiklah, berikut ini adalah hasil lengkap MotoGP Valencia 2021 yang bisa kalian simak ya guys. Setelah seperempat abad berkarir di dunia balap motor, Valentino Rossi akhirnya memutuskan pensiun ketika MotoGP 2021 tuntas. Balapan MotoGP Valencia 2021 di Ricardo Tormo akan menjadi yang terakhir kalinya pada tanggal 14 November nanti. Maka dari itu wajar jika seri tersebut terasa spesial bagi Valentino Rossi dan seluruh penggemarnya terutama. Tidak akan ada lagi aksi-aksi menawan The Doctor di atas lintasan dan luar lintasan yang selama ini menghidupkan MotoGP. Valentino Rossi adalah legenda hidup MotoGP dengan segala prestasi yang didapatkannya. Sejak debut di kelas 125cc pada tahun 1996, Valentino Rossi selalu bisa jadi juara dunia, termasuk yang pertama di kelas 1997 bersama Aprilia. Naik ke kelas 250cc pada tahun 1998, Valentino Rossi jadi juara dunia di tahun berikutnya yakni 1999. Barulah dia naik kelas ke MotoGP 500cc pada 2000. Debutnya bersama Honda juga berujung gelar juara dunia MotoGP pertamanya pada 2001, yang berlanjut ke tahun berikutnya yakni 2002 dan 2003. Setelah itu, Valentino Rossi memutuskan pindah ke Yamaha 2004 dan karirnya makin cemerlang. Dia merebut 4 gelar juara dunia sedari 2004, 2005, 2008, dan terakhir 2009. Total 9 gelar juara dunia sudah diraih oleh Rossi, cuma kalah dari Giacomo Agostini 15 gelar dan Angel Nieto 13 gelar.
Maka dari itu ada perayaan spesial melepas kepergian Valentino Rossi pada hari Kamis sebelum MotoGP Valencia. Pada sesi konferensi pers yang berlangsung santai itu, Valentino Rossi turut membawa serta seluruh motor yang pernah mengantarkannya jadi juara dunia, dari Aprilia, Honda, dan Yamaha, lengkap dengan nomor 46 di depan motornya. Saya punya semua motor juara dunia di rumah, bahkan di kamar saya kecuali Honda. Tapi melihat mereka semua saat ini membuat begitu emosional. Rasanya sudah lama sekali sejak gelar juara dunia pertama saya. Dan jika Anda hitung dari terakhir kali saya juara dunia MotoGP, yakni pada 2009, itu sudah lama sekali dan emosional sekali, kata Valentino Rossi. Honda 500 adalah motor yang harus diberikan kepada saya. Saya sudah menyiapkan segalanya tapi kemudian tidak pernah tiba. Saya akan senang jika mereka bisa memberikannya kepada saya dan saya berjanji akan mengurusnya, pungkas Valentino Rossi. Tidak hanya itu, tinggal menghitung jam Valentino Rossi akan meninggalkan hingar-bingar MotoGP dengan status pembalap. Dua juara dunia Formula One Lewis Hamilton dan Fernando Alonso turut mengucapkan salam perpisahan. Valentino Rossi berkiprah dalam Grand Prix selama 26 tahun dan sudah mengoleksi 9 titel juara dunia di semua kategori. Dia mencatatkan 115 kemenangan, 89 diantaranya di MotoGP, dan naik podium 199 kali. Tidak dipungkiri dia merupakan salah satu pembalap bergemilang rekor di dunia motorsport. Kehebatannya menjadi inspirasi para pembalap muda yang tumbuh di era 90-an hingga 2000-an, tak terkecuali Hamilton dan Alonso. Meskipun kedua pilot tersebut menekuni kategori berbeda, tapi mereka tumbuh di tengah berita moncernya prestasi The Doctor. Pada akhir pekan nanti, selepas MotoGP Valencia di sirkuit Ricardo Tormo, Valentino Rossi akan menutup satu babak dalam kehidupan profesionalnya. Bukan hanya para rider MotoGP yang sedih dengan keputusan pensiun, Hamilton juga ikut kehilangan sosok pembalap karismatik itu. Tentu sungguh sedih melihat Vale keluar dari MotoGP. Menurut saya, caranya berkendara, pendekatan, semua yang ia lakukan selama ini sungguh luar biasa. Gairah yang bertahan sangat lama patut dipuji, kata Hamilton. Rossi seorang legenda, salah satu yang terhebat atau mungkin dia paling hebat. Sungguh sedih tidak akan lagi menyaksikannya balapan dan menontonnya membalap dengan gaya yang dia jaga. Saya kira itu juga merupakan momen indah baginya sekarang. Dia punya keluarga yang sedang atau mulai bangun. Saya bersyukur pernah punya kesempatan istimewa berbagi hari spesial dengannya di trek. Saya akan selalu mengenangnya, ujar Hamilton. Dua juara dunia F1 dan MotoGP itu pernah bertatap muka dalam acara sponsor pada Desember 2019. Mereka pun bertukar tunggangan. Hamilton mencoba mengeber Yamaha YZR M1 2019. Sedangkan Valentino Rossi tidak sanggup mengemudikan Mercedes W08 2017. Fernando Alonso yang kini memperkuat Alpine F1 turut mengomentari keputusan pensiun Rossi. Dia juga pernah berada di posisi yang sama memutuskan hengkang dari balap jet darat pada 2018. Namun juara dunia F1 dua kali itu pada akhirnya kembali mengaspal di F1 musim ini. Akan sedih melihat balapan terakhirnya. Seorang legenda olahraga akan pergi. Saya berharap yang terbaik untuknya dan menemukan limpahan kebahagiaan babak baru dalam hidupnya yang akan dimulai sekarang, pungkas Alonso. Sebelumnya, pembalap Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi tidak begitu kecewa jumlah podiumnya di ajang Grand Prix tidak mencapai angka 200. Dalam jumpa pers MotoGP Valencia Kamis lalu, dia mengaku oke-oke saja punya 199 podium karena selain angka 46, angka 9 juga sangat melekat dengannya. Bukti dia dekat dengan angka 9 adalah fakta bahwa dia punya 9 gelar juara dunia. Gelar dunia yang terakhir juga dia raih pada 2009. The Doctor tak memungkiri dirinya sangat ingin merebut gelar ke-10 yang hampir dia raih pada 2015. Namun dia sudah merasa ikhlas dan tetap bangga punya prestasi mentereng. Rossi memperingatkan, meski gelar terakhirnya dia raih pada 2009, dia selalu tampil kompetitif di papan atas, terutama usai kembali ke Yamaha pada 2013. Dia bahkan jadi runner-up beberapa kali meskipun gagal juara lagi. Dia pun mengaku senang bisa membuktikan bahwa dia masih bisa garang di lintasan walaupun tak lagi muda. Sudah jelas saya berjuang keras demi merebut gelar juara dunia ke-10. Saya bahkan mampu balapan dengan level yang baik. Bahkan setelah gelar terakhir saya pada 2009, dan 2009 sudah lama sekali, satu kehidupan yang lalu. Saya bakal sangat senang jika bisa meraih satu gelar lagi, mungkin contohnya seperti pada 2015, demi membuat hidup saya lebih lama sebagai seorang juara dunia. Ini penting, dan nomor 10 bakal bagaikan menggenapi sebuah lingkaran. Namun beginilah saya tidak bisa mengeluh, lanjut Rossi. Podium Rossi yang terakhir tercatat dalam seri MotoGP Andalusia 2020 di sirkuit Jerez, ketika dia finish di belakang Fabio Quartararo dan Maverick Viñales.
Itu adalah podium ke-199 dalam karirnya di MotoGP. Uniknya, saat itu dia sudah punya firasat bahwa itu akan jadi podium terakhirnya. Angka 9 dalam karir saya tetap terjadi, karena saya meraih 89 kemenangan di MotoGP dan 199 podium di seluruh kelas. Ketika naik podium di Jerez pada 2020, itu merupakan podium saya yang ke-199. Saya pun bilang, wah sepertinya ini yang terakhir. Saya ingin mencapai angka 200, tapi ya udah, nggak apa-apa. Tutu Rossi. Saya tidak bisa mengeluhkan apapun karena karir saya yang sangat panjang dan saya menjalani begitu banyak musim sembari memperebutkan gelar juara dunia atau memperjuangkan peringkat-peringkat penting. Ketika Anda mengendarai motor MotoGP dan memperebutkan kemenangan, rasanya sangat menyenangkan. Pungkas Rossi. Pada musim depan, Valentino Rossi akan banting setir ke ajang balap mobil yang sejatinya sudah dia geluti sejak anak-anak. Ajang pertama yang akan dia ikuti adalah ajang balapan ketahanan mobil Gulf 12 Hours yang akan digelar di Yas Marina, Abu Dhabi pada 2022 bulan Januari. Terima kasih sudah nonton channel ini. Tonton juga video paling hits yang ada di atas dan berita terbaru yang ada di bawahnya. Jangan lupa subscribe channel Om Bram dan nyalain tanda loncengnya ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.